Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Peserta kajian wali santri SITD Darussunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, namun kita tidak akan bosan-bosan untuk senantiasa menyampaikan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya keterlimpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat berkaitan dengan keislaman kita, keimanan kita. Karena dengan nikmat inilah segala sesuatu amal kebaikan, bahkan perkara yang asalnya mubah, itu bisa menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada penghulu kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad. Demikian pula keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Sebagaimana dimaklumi bahwa taklim kita ini membahas tentang hukum dan adab dalam mendidik anak. Dua pertemuan kita sudah membahas secara umum ya. Dan kita akan menginjak kepada kitab ini ataupun bahasan di dalam kitab ini. Ini disarikan dari kitab Al-Jami' Al-Jami' wa Ahkam wa Adabis ya. Adabis Sibyan atau Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, di mana kita sengaja dari sekolah ataupun dari yayasan itu membahas dengan kitab, karena kitab itu ditulis dengan runutan ilmiah dari awal sampai akhir. Beda kalau kita membahas secara tematik. Kalau kita membahas secara tematik itu pengetahuan kita bisa lebih global, umum ya, dan bisa lebih cepat untuk selesainya. Namun kita bisa ibaratkan yang mudah saja. Di sekolah itu biasanya kalau pada kesempatan tertentu Pak Kepala Sekolah itu menyampaikan di hadapan seluruh muridnya, seluruh anak-anak sekolah, pengarahan gitu. Sifatnya hal-hal yang seperti itu. Tidak mungkin kepala sekolah pada saat memberikan pengarahan mengajarkan pelajaran matika, pelajaran ini, pelajaran itu, tidak mungkin. Itu dipelajari di kelas-kelas. Dan tentu ilmu yang didapat di kelas itu beda dengan ilmu yang didapat pada saat murid mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah. Ini yang lebih dekat. Yang lebih didekatkan lagi itu kajian yang sifatnya tematik. Itu dengan kajian yang memang sifatnya runutan ilmu. Nah, maka kalau di kalangan mahasiswa itu sering ada istilah seminar-seminar gitu. Ya, orang belajar, dia duduk ngikuti seminar itu pengetahuannya secara umum berkembang. Tetapi secara teknis itu tidak akan bisa mengalahkan kuliah di bangku perkuliahan setiap hari dia kuliah. Itulah perbedaannya. Makanya kalau kita belajar di dalam sebuah kitab, kita dididik untuk berpikir sistematis, atau dalam bahasa kita taksili, terstruktur dengan baik. Ya, mana babnya, mana kemudian pembahasannya, semua itu dari awal sampai akhir
karya tersebut adalah karya dari ulama yang memang sudah dipersaksikan oleh orang-orang yang ahli. Sebagaimana Imam Malik, dia menulis kitab Al-Muwatta. Maka kitab Al-Muwatta ini dihadapkan di hadapan para ahli, para ulama di masanya. Kemudian mereka sepakat untuk Imam Malik menyebarkannya, sehingga dinamai dengan kitab Al-Muwatta yang disepakati. Ya, sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian ya, jadi taklim kita memang seperti ini. Kita menginjak pada bab yang pertama, yaitu bab tentang dorongan bagi orang tua untuk mengajari anak-anak. Ini panjenengan sedoyo ya, itu sudah hafal lah ayatnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita sengaja tidak membaca dari ya ayyuhalladzina amanu, karena ini pembahasannya dimaklumi ya, bahwa memang ini untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat yang cukup banyak di sini ya, diriwayatkan Ibnu Mubarak, Ibnu Jarir dan Abdur Razak, Sa'id bin Mansur dan banyak sekali ya dari riwayat-riwayat. Itu Ali mengatakan tentang ayat ini, allimuhum wa adibuhum, ajari mereka, yaitu keluarga, maksudnya adalah istri, kemudian anak-anak, ajari mereka ilmu ya, dan juga didik mereka adab. Tentang ajari mereka ilmu itu kalau dimutlakan ya, tanpa ada pembatasan seperti itu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Yang dimaksud adalah ilmu agama ya, namun bahwa dimaklumi ilmu selain agama itu adalah ilmu yang memang dianjurkan dipelajari, sesuatu yang memberikan manfaat dunia secara zatnya, hukumnya mubah ya, namun manfaat agama pada hukum wasilah gitu loh, pada hukum wasilah. Contoh saja ya, orang mau sholat itu kan aturan agama menutup aurat ya, maka di situ berkaitan dengan cara membuat pakaian. Kalau menutup aurat kan ada pakaiannya kan. Ini berkaitan nanti kalau dipanjangkan itu yang menjadi wasilah itu ya menjahit, membuat kain. Nah, ini kan nanti larinya ke industri. Ini larinya ke jasa menjahit. Ya, itu sesuatu yang sifatnya wasail gitu. Ya, wasail. Dan Islam pada saat kita mengamalkan agama itu ada hukum-hukum wasilah itu yang diikutkan kepada apa yang dituju dari wasilah tersebut, atau hukum perantara itu berada pada kedudukan hukum yang yang dituju dengan perantara tersebut. Seperti panjenengan sedoyo sekarang itu kita duduk secara virtual ya, secara virtual kita mengaji ya, mengaji ya, jenengan mungkin di rumah menyiapkan tempat duduk, menyiapkan segala sesuatunya, HP-nya dan yang lain sebagainya, itu berada pada hukum yang dituju, yaitu taklim ya, itu taklim. Namun letak pembahasan kita tidak membahas masalah wasail lebih lagi ya. Namun manakala dikatakan alimuhum itu maksudnya lah didiklah mereka ini ilmu agama, dan didik mereka atau ajari mereka ilmu agama dan didik mereka adab ya. Dan tentunya di situ tidak menafikan tadi seperti diterangkan bahwa anak-anak itu di keluarga diajari selain daripada ilmu agama, karena itu menjadi kelaziman manusia itu di dalam mencapai maslahah dunianya ya. Nah, namun perlu dibedakan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan agama itu kalau misalnya tidak diingatkan itu orang itu bisa lupa. Makanya kalau berlalu masa tidak ada rasul itu, tidak ada nabi itu,
itu manusia kembali dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau urusan dunia itu tidak diingatkan pun, secara tabiat manusia itu ditabiatkan dengannya. Ya, tidak perlu diingatkan, itu orang akan mencari semangat gitu, semangat. Kalau dalam ilmu agama, walaupun sudah disampaikan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, hadis itu, atau hadis idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ataupun keutamaan hadis seputar masalah ilmu itu tidak perlu saya terjemahkan ya, karena hanya contoh saja. Walaupun disampaikan hadis-hadis seperti itu, ya kadang menuntut ilmu agama itu tidak sebagaimana semangatnya seorang mencari dunia. Kalau orang mencari dunia itu tanpa diperintah ya, atau tanpa didorong-dorong sudah semangat itu. Ya, karena sesuai dengan tabiatnya. Tinggal dilihat saja orang kalau rajin kerja, punya rumah bagus, punya istri yang cantik, kemudian punya harta yang banyak, itu kan sudah sebagai pendorong secara otomatis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kisaran di dua penafsiran itu, yaitu didik mereka atau ajari mereka ilmu agama dan didiklah mereka adab, itu di atas penafsiran semuanya. Walaupun ada seperti Said bin Jubair mengatakan al-adabus sholeh, adab yang bagus gitu. Ya. Juga ada yang mengatakan dengan bahasa-bahasa yang semiripnya seperti i'malu bi ta'ati. Ya. Kemudian ta'allamu wa allimu ahlikum maftaraftu alaikum wa alaihim. Kalau Dohak dia mengatakan i'malu bi ta'ati. Itu maksudnya Allah berfirman, beramalah kalian dengan taat kepadaku. Kemudian ta'allamu, belajarlah kalian ya. Jadi dirinya sendiri juga belajar gitu. Walimu, dan ajarilah oleh kamu sekalian, keluarga kalian, perkara-perkara yang aku wajibkan untuk kalian dan untuk mereka gitu. Itu diantara penafsiran yang lain. Dan kita cukupkan pada yang ada di resum. Sebenarnya penjelasan ini banyak sekali gitu. Banyak, dalam asli kitabnya banyak. Ya, ada sebuah kisah dari Fudail bin Iyad, ini seorang ulama ya. Ya, yang beliau ini ada di abad yang kedua ya dari Hijriyah. Antara abad 1 abad 2 beliau ini. Beliau mengatakan ro'a Malik ibnu Dinar rajulan yusi'u sholatah. Ya, faqala marhamani bi iyalih. Faqila lahu ya Aba Yahya yusi'u hadza sholatahu tarhamu iyalahu. Qala innahu kabiruhum wa minhu yata'allamuna. Ya. Malik bin Dinar ini letting di atas daripada Fudail bin Iyad. Itu melihat seorang laki-laki sholatnya jelek gitu. Ya, sholatnya jelek. Maka beliau mengatakan betapa kasihannya keluarganya. Betapa aku sangat kasihan kepada keluarganya. Intinya seperti itu. Kalau di resum kalian, betapa aku kasihan dengan keluarganya. Itu sama. Maka ditanyakan kepada beliau ini, rahimahullah ta'ala, wahai Abu Yahya, kan lelaki ini yang jelek sholatnya, kenapa kamu mengasihani keluarganya gitu ya? Kenapa yang kamu kasihani keluarganya? Maka beliau menjawab dari sisi apa yang menjadi kelaziman. Sesungguhnya dia adalah orang yang tertuanya di tengah mereka dan keluarganya akan belajar darinya. Nah, ini kan menunjukkan kalau senior di keluarga itu mesti yang junior akan belajar. Orang tua, anak-anak mesti akan mengambil pelajaran. Pernah ada satu penanya ya, wali santri itu, Ustadz, bagaimana kalau saya mondokkan anak-anak kan bacaan Qur'annya bagus, yang jadi imam itu apakah anak saya atau saya? Bukankah yang paling berhak untuk menjadi imam itu kan aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya. Benar hadis itu.
bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah aqra'um. Tapi hadis ini tidak berlaku mutlak, tapi berlaku pembatasan. Karena yang lebih berhak untuk menjadi imam itu adalah, pertama adalah orang yang bertanggung jawab. Sekalipun ada yang lebih bagus, tapi kalau dia bukan orang yang bertanggung jawab seperti imam masjid, ya, itu imam masjid yang paling berhak. Atau orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa itu yang paling berhak menjadi imam, seperti Pak RT, Pak Duko, dan ke atas penguasa-penguasa. Ya, maka dalam keluarga yang paling berhak menjadi imam itu walinya, yaitu orang tuanya, ya, bapaknya maksudnya. Sehingga walaupun hafalannya cuma dari Ad-Duha sampai An-Nas, anaknya hafal Al-Quran sekalipun, itu yang lebih berhak mengimami adalah bapaknya. Ini dalam ketentuan syariat seperti itu gitu loh. Kalau itu dipanjangkan ya, kalau misalnya orang tuanya kurang paham agama kan, atau kurang bisa mendidik adab ya, maka ada celah di sini gitu loh. Seperti yang dikhawatirkan oleh Malik bin Dinar gitu loh. Karena praktek di rumah itu tidak sekedar di dalam tidak sekedar dalam sholat ini saja, tapi semuanya gitu loh. Itu saling berkait gitu loh, saling berkait. Ya. Sehingga di sini ya, secara tersirat Fudail bin Iyad menyebutkan kisah ini, yang tersurat sudah seperti yang termaktub di dalam pernyataan beliau dari nukilan kepada Malik bin Dinar. Tapi tersirat berarti orang tua bagaimana supaya sholatnya bagus gitu loh, bagaimana supaya agamanya bagus. Nah, itu nanti akan dibahas pada bab yang selanjutnya, atau pada pasal yang selanjutnya, bukan bab ya, pasal selanjutnya. Ya, pada pasal selanjutnya. Nah, kita tidak istilahnya membahas secara panjang karena kita punya target-target tertentu. Maka kita menginjak pada pasal yang kedua. Ya. Pada pasal yang kedua. Tapi saya ingatkan ya, bahwa mungkin pada pertemuan-pertemuan tertentu gitu, pada pertemuan tertentu itu ada bahasan yang saya ingin panjangkan. Saya ingin panjangkan, terutama nanti di dalam hal-hal yang kaitannya dengan praktek. Praktek mendidik anak, praktek apa. Ini nanti akan saya panjangkan. Kalau seperti ini insya Allah mudah difahami kan. Kenapa pada perkara itu nanti kita panjangkan gitu, supaya kita dapat gambaran praktek dari para pendahulu kita. Maksudnya praktek dari Rasulullah dengan para sahabat dengan anak-anaknya, kemudian tabi'in dengan anaknya ya. Dan mereka ini menjadi panutan ya. Islam dulu sampai kemudian besar, berkembang ya. Di masa-masa keemasan itu ya masa-masa di zaman Nabi, ya, zaman para sahabat, dan juga setelahnya gitu loh. Ya, dan setelahnya. Sehingga bagaimana bisa mencapai seperti itu ya, tentu itu menjadi yang mesti kita contoh adalah generasi yang sudah berhasil. Adapun generasi yang belum nampak hasilnya, untuk apa kemudian diperhatikan ya. Lebih-lebih Nabi bersabda, khairul quruni qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Bahwa sebaik-baik generasi itu generasiku, generasi Nabi. Baru kemudian setelahnya. Kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa di zaman Nabi itu keberhasilannya belum puncak, tapi puncak keberhasilan di zaman Umar. Ada yang mengatakan seperti itu karena menilai dari sisi apa? Dari sisi bahwa kekuasaan umat Islam waktu itu besarnya ya di zaman Umar.
Nah, itu cara berpikir yang salah gitu. Itu nggak sopan kepada Nabi juga. Dan dia nggak paham bahwa kemenangan yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin, membuka berbagai negeri sampai dinasti, sampai khilafah Bani Umayyah, dan seterusnya, itu semua adalah karena tasbih, tahmid, dan istighfarnya Nabi. Makanya Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Yaitu tatkala datang ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ini bentuk khusus pertolongan, sementara nasr di ayat sebelumnya yang mengatof mengkait kepadanya lafaz al-fath itu umum gitu loh, dan diterangkan oleh para ulama bahwa setelah dibukanya kota Mekah itu akan terbuka kota-kota lain setelahnya, dan tidak ada pembukaan yang terbaik dibandingkan pembukaan kota Mekah, karena kota yang paling mulia yang dibuka. Dan Nabi alaihi salatu wasalam diperintah oleh Allah untuk fasabbih, bertasbihlah kamu, bihamdika, fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih bihamdi, untuk memuji Allah. Kemudian yang ketiga itu kan wastaghfir gitu. Wastaghfir artinya di situ mengumpulkan tasbih, tahmid, dan istighfar. Ya. Dan diterangkan oleh para ulama, 3 amalan ini yang menjadikan menjadi sebab sepeninggal beliau kota-kota lain itu terbuka. Ini kan ada isyarat ya. Kemenangan itu diawali dengan kesolehan, ketaatan. Jadi jangan harap kalau kemudian mau mendapatkan kemenangan tapi tanpa kesolehan. Kesolehan. Dengan amal soleh. Itu baru nanti pertolongan Allah turun. Tapi kalau umat Islam masih banyak maksiat begini-begini, ya bagaimana bisa dapat pertolongan? Nasr itu pertolongan besar. Beda kalau aun itu pertolongan yang umum gitu loh. Nasr itu pertolongan besar. Ya. Oleh karena itu tatkala Nabi dalam suatu saat ya, Nabi alaihi salatu wasallam itu suatu saat ingin memberikan bendera perang ya kepada seseorang yang dia seorang laki-laki, dia cinta Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya juga cinta kepada lelaki tersebut. Dan Allah akan membukakan pintu kemenangan melalui kedua tangan orang tersebut. Ini kan sudah jelas bahwa Allah itu akan membukakan pintu kemenangan melalui orang terbaik. Orang terbaik. Orang yang paling baik. Sehingga dari peristiwa itu kan, waktu itu kan yang diberi bendera perang kan Ali, sampai Umar nampak-nampakkan tapi yang diberi Ali gitu loh. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini menjadi isyarat perkara besar yang terjadi di tengah umat ini gitu loh. Itu hendaknya dikembalikan kepada orang terbaiknya umat ini. Kalau misalnya di masa kita ya. Di masa kita ada perkara besar terjadi. Ya jangan mikir dewi gitu. Tapi tanyakan kepada ulama terbesarnya di masa itu. Makanya sampai ada ya, pembahasan yang dinukil dari Abdullah bin Mas'ud bahwa al-barakatuh ma'a akabirikum. Bahwa barokah itu bersama dengan tokoh-tokoh besar kalian. Itu dalam hal apa? Dalam hal pertanyaan agama. Ini agak sedikit menyimpang, tapi ini penting sekali saya ingatkan ya. Ya, ya, bersama dengan tokoh-tokoh besar kalian. Makanya dulu ada 2 ulama ya di Irak sana.
ya, yaitu Yahya bin Ya'mur, dan yang satu itu kalau tidak salah Abu Humaid Al-Himyari kalau tidak salah ya. Ya. Itu ada masalah besar di Basroh. Orang-orang mengingkari takdir Qadariyah. Nah, itu sebenarnya keduanya itu bisa untuk membantah, itu bisa. Karena punya ilmu, mereka tabiin besar. Keduanya itu tabiin besar. Membantah bisa gitu loh. Ya, mereka sudah mengingkari di sana. Tapi mereka butuh kata-kata kata-kata orang yang paling kibar di masanya, yaitu para sahabat. Karena memang kemenangan itu akan dibukakan oleh Allah melalui tokoh-tokoh besarnya. Jadi kalau misalnya ada orang ngimpi ya dia belajar ilmu juga nggak atau mungkin dia hanya karena terkenal kok mau memperjuangkan Islam gitu. Ya jadinya mesti lucu-lucu gitu loh. Boleh memperjuangkan Islam itu. Setiap kaum muslimin punya tanggung jawab. Tapi hendaknya tahu kadar dirinya. Pada masalah-masalah yang krusial seperti itu kembalikan kepada ulama besarnya. Akhirnya keduanya datang ke Mekah mencari sahabat. Waktu itu di masa sahabat tinggal sedikit ya. Dan Allah Ta'ala pertemukan dengan Ibnu Umar. Ya, waktu itu di musim haji atau sedang umroh. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian menanyakan seperti itu, kemudian beliau menyampaikan fatwa. Dan Ibnu Umar kemudian menukil hadis tentang hadis Jibril yang panjang. Dengan sedikit redaksi yang berbeda dengan riwayat yang masyhur di tengah kita. Ya, sedikit di bagian akhir itu ada sedikit perbedaan. Tapi yang jelas di situ kemudian baru ya. Itu kan dari sisi keilmuan. Kemudian dari sisi penerapan itu mesti bersama dengan tokoh besarnya pula. Makanya jihad itu bersama dengan penguasa, dengan presiden, dengan perdana menteri, kalau tergantung dari dengan raja, dengan ini. Karena itu tokoh besar juga gitu loh. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang jamaah itu untuk menguatkan makna dari jamaah al-haq itu, al-haq yaitu jamaah itu kan sebenarnya kaitannya dengan apa? Al-haq wa ahluh. Makna kebenaran itu seperti apa dan juga orang-orangnya. Maka penyempurna makna jamaah itu adalah bersama penguasa. Makanya ada perintah dari Nabi untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat ini dalam hal itu termasuk berjihad. Berjihad itu bersama penguasa. Dan kalau mendengar dan taat itu mesti akan ada keamanan. Ada keamanan. Dan dalam syariat kita penunjukan syariat itu mempunyai pemaknaan pemaksudan untuk keamanan itu di dalam aturan-aturan baik yang bersifat global maupun yang sifatnya rincian bisa diterangkan. Bisa diterangkan. Ya. Ini saja. Kemudian pasal yang kedua. Min huquqi sibyan ala abaihim ta'limuhum wa ta'dibuhum. Termasuk hak anak yang besar kepada orang tuanya adalah mengajari mereka ilmu dan mendidik adab. Kelaziman dari pembahasan yang ayat yang tadi sudah kita bahas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Sehingga disebutkan dalam kitab ini ya, min ni'amillahi ta'ala ala abdihi an akhraja min sulbihi nasmatan muslimatan tat'ulahu fi hayatihi wa ba'da mautihi. Ya. Ya. Wa ta'budullaha ta'ala wahdah wa tadkuruh.
Termasuk dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, Allah taala mengeluarkan dari tulang sulbi orang tua itu. Ya, itu apa? Insan yang muslim. Yang senantiasa tat'ulahu, mendoakan orang tuanya di waktu orang tuanya masih hidup, juga setelah kematiannya. Dan dia beribadah kepada Allah semata dan senantiasa ingat kepada Allah. Ini kan kaitannya dengan bab kita didik anak. Jadi harta yang paling berharga pada anak itu adalah kesolehan. Kesolehan. Dan terkadang ada ya, kesolehan itu sudah nampak dari kecil. Kadang dari kecil itu. Seperti Nabi Yahya itu, Masya Allah ya. Ini Nabi Isa, Masya Allah itu. Udah nampak dari kecil. Juga Nabi Yusuf alaihissalam. Juga kalau kita lihat Syekhul Islam ya. Syekhul Islam itu dari kecil itu orang tuanya itu kadang sok berpikir itu. Anak tapi kok nggak mau, nggak seneng main, nggak seneng diajak ke tempat-tempat untuk berwisata dan semisalnya. Sampai suatu saat keluarganya itu kan pergi untuk diajak bepergian gitu loh. Ya mungkin semacam kayak wisata. Ya, Syekhul Islam tidak mau. Dia pengen di rumah untuk menghafal kitab. Dan itu keluarganya itu kadang anak kok seperti itu gitu. Intinya seperti itu. Tapi hal yang menakjubkan terjadi, beliau membaca kitab itu sehari itu sudah hafal gitu. Sampai diceritakan kepada keluarganya. Maka dipesankan kamu jangan ceritakan sama orang lain. Kenapa kok jangan diceritakan? Khawatir kena ain gitu loh. Karena ain itu dari pandangan mata orang hasad bisa menjadikan nikmat yang Allah berikan hilang, bahkan bisa muncul musibah. Makanya Nabi Yusuf dilarang menceritakan mimpinya sama saudaranya. Cukup kepada bapaknya saja. Makanya saudara Nabi Yusuf ya oleh Nabi Yakub dipesan masuk kota jangan bareng-bareng, tapi dari pintu-pintu berbeda karena ganteng semua. Karena kalau ganteng semua lewat dari satu pintu, jerit-jerit nanti itu. Kalau ibarat wanita itu lihat anak-anak SMP, SMA itu kalau lihat artis Korea jerit-jerit itu. Itu bisa kena ain. Ya, ain itu benar, sesuatu yang benar. Ya. Dan ain itu bisa muncul dari orang yang apa? Orang yang soleh. Makanya kenapa kebiasaan para ulama sering mendoakan barokallahu fik gitu loh. Karena barokah ini bisa menahan, bisa menolak kalau pada dirinya ada ain. Makanya Nabi menegur seorang laki-laki yang melihat badan yang bagus dari laki-laki lain di masa Nabi pada saat mandi di pemandian. Jadi kan pundaknya kelihatan putih, itu kemudian dipuji. Habis itu langsung dia sakit perut sambil terjatuh. Kemudian Nabi meminta didatangkan Nabi. Kemudian Nabi meminta untuk mandi yang kan punya ain itu kemudian diguyurkan pada orang yang kena ain atau disuruh wudhu dan semisalnya dan sembuh. Ya, itu bisa kena. Kemudian Nabi menganjurkan kenapa tidak mendoakan barokah saja. Makanya sering apa? Barokallahu fikum itu bagus sekali, doa yang sangat bagus sekali. Karena biasanya kalau ada orang lihat tuh cuma pujian-pujian dunia saja. Oh ini ganteng, mobilnya bagus, rumahnya bagus ya. Harusnya doa barokallahu fik. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kamu, memberikan keberkahan kepada kamu. Atau kalau pada harta ya fi malik gitu. Barokallahu fi malik dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau itu muncul dari pemiliknya sendiri karena ketakjuban, itu kadang ucapan pujian kepada hartanya sendiri itu kadang juga bisa berefek kok tidak baik gitu loh. Seperti kisah dua orang pemilik kebun di surat Al-Kahfi itu.
Dia memuji-muji tanpa memuji Allah tentang begitu ijo royo-royonya kebunnya gitu loh. Begitu indahnya kebunnya itu ya, paginya sudah hangus binasa. Kemudian lelaki yang satu menasihati, kenapa kamu tidak katakan Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Makanya kalau kita sendiri punya sesuatu yang bagus, kemudian kita seneng, kita takjub, ya Masya Allah gitu. La quwata illa billah. Itu seperti itu. Ya. Jadi ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Nikmat yang paling besar itu adalah punya anak soleh. Ya ini sedikit cerita ya, karena pesen dari yayasan itu kadang kalau pas ada kajian, kalau mau cerita tadi ya udah saya cerita saja. Ini kisah tidak terjadi di zaman dulu ya, zaman sekarang itu. Ada satu keluarga, anak-anaknya pinter-pinter, ya, cerdas-cerdas gitu. Ya, tapi nggak punya kesolehan. Yang terjadi benar-benar mengenaskan. Lebih-lebih kalau dilihat dari sosoknya adalah sosok keluarga muslim yang dikenal dari nenek moyangnya itu taat kepada Allah, bahkan berada di lingkungan belajar di pondok pesantren. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Maka kita punya anak soleh itu, ini yang akan kita tuju, baik orang tua menyekolahkan di STITD Darussunnah, demikian pula kami di STITD Darussunnah itu membuat program pelajaran, itu memang targetnya ke sana. Makanya di sini pendidikan adab itu tidak sekedar diteorikan di kelas gitu loh, tapi memang dipraktekkan gitu loh. Dipraktekkan, dan mendidik adab itu tidak bisa kalau untuk anak tanpa pengawasan. Ya, tanpa pengawasan. Juga di kelas itu ya kalau misalnya ramai, bagaimana mereka dididik adab untuk duduk di majelis ilmu kan, pelajaran itu bagaimana menghormati majelis ilmu itu perlu untuk dididikkan. Ya, dan mesti guru tidak bosan-bosan mengingatkan. Ya. Jangan kemudian saya ingatkan, saya sudah mengingatkan, tapi yang ada jawabannya kita terus mengingatkan, gitu. Karena kalau sudah mengingatkan seolah-olah itu sudah cukup gitu. Karena kita mengingatkan mereka sampai kemudian bertepatan dengan hati mereka menerima itu butuh kita tidak tahu kapan itu bersamaan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di sini ya. Ini saya tambahkan sedikit ya. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inni la ukrihu nafsi alal jima kai takhruja minni nasmatun tusabbihullahu ta'ala. Ibnu Umar, ya, dari Umar bin Khattab, bukan Ibnu ya. Dia berkata, benar-benar aku ini akan memaksa diriku untuk berjima agar supaya keluar dari diriku, maksudnya nanti dari lewat istrinya itu ya, makhluk yang mensucikan Allah, bertasbih. Ya, dia paksa. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk dari maksud tertinggi di dalam seorang mengumpuli istri itu lahirnya anak yang soleh dan solihah. Di samping itu bentuk tamatuk, bernikmat-nikmat, agar supaya selamat dari zina dan yang lain sebagainya. Tapi tujuan yang paling agung adalah apa? Tentang masalah keturunan. Ya. Kemudian pada resum kalian satu saja, nanti gitu. Setelah itu kita cukupkan ya. Di dalam riwayat
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Abdillah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ya. Di sini agak panjang ya, karena kalau di tempat kalian cuma saya artikan sedikit saja. Rasul bersabda, ketahuilah masing-masing dari kalian itu pemimpin, dan masing-masing kalian itu akan ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Imam yang memimpin manusia, dia pemimpin, dia akan ditanya tentang tanggung jawab dari kepemimpinannya. Ro'in itu pemimpin dalam arti memperhatikan gitu. Ro'in mengawasi, menjaga. Makna ro'in itu pemimpin tapi sifatnya mengawasi, menjaga, dan yang lain sebagainya. Seorang laki-laki, maksudnya adalah suami, itu pemimpin bagi keluarga, bagi keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka pemimpin rumah tangga itu adalah suami. Sementara wanita juga pemimpin yang mesti memperhatikan kepada apa? Penghuni rumah suaminya, anak-anaknya, anak-anak suaminya kalau suaminya bawa anak, termasuk anak-anak dari suaminya dengan dia, ya, itu anak kandung, ya. Dan juga dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya, anak-anak dari suaminya, ya. Dan dia akan ditanya tentangnya. Makanya dalam pernikahan itu kalau istri itu misalnya bawa anak, istri itu bawa anak dan menikah, ya, maka anak ini dikembalikan kepada bapaknya. Kalau misalnya istri itu cerai misalnya, kemudian wanita itu ini istri cerai dari suami, kemudian dia menikah lagi dan dia punya anak, maka anak itu yang ngurus adalah bapaknya atau suaminya yang sudah dicerai, karena dia punya tanggung jawab kaitannya dengan ro'iyahnya tersebut kepada apa, anak-anak suaminya dan juga anak yang akan lahir dari suaminya tatkala menikah dengannya. Demikian, ya. Dan tanggung jawab di sini ya sesuai dengan hal yang dimaklumi dari masalah agama maupun masalah dunia gitu loh. Ya. Karena dari sisi tanggung jawab itu ibu itu dari memang secara karakter itu lebih mudah dekat dengan anak dibandingkan bapak gitu loh. Dan Islam juga memang memberikan porsi tanggung jawab seperti itu. Makanya di sini itu penting gitu loh, untuk penting seorang ibu solehah gitu loh. Kalau suaminya soleh, istrinya nggak solehah ya jangan harap anaknya kan bagus. Ya. Kalau seorang dia punya istri lebih dari satu, dia akan tahu perbedaan nanti karakter anak yang dididik oleh masing-masing istri. Itu peran ibu sangat gede. Ini sangat gede. Kalau istrinya itu misalnya arahnya pengen dunia gitu loh, ya nanti anak-anaknya juga nanti biasanya arahnya ke sana. Tapi kalau istrinya misalnya pengennya jalur agama gitu, ya biasanya nanti hasilnya seperti itu gitu loh. Dan biasa seorang ibu itu kadang lebih mengenal anaknya ya, dibandingkan seorang bapak itu, karena kedekatannya itu. Biasanya seperti itu. Kita tidak memutlakan ya, tidak mesti seperti itu, tapi biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya. Dan itu banyak hal seperti itu, contoh-contoh sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Makanya ya para bapak gitu, para bapak itu kalau diceritai tentang anak-anaknya itu ya hendaknya percaya sama istrinya. Ya. Dan kalau misalnya diceritai seperti itu ya kita perhatikan sehingga sesuai dengan apa yang misalnya anak itu
punya karakter seperti ini, nanti kalau besar khawatir seperti ini, maka kita didik seperti ini gitu. Seperti ini. Ya. Nah, kalau yang ini seperti ini, kita didik seperti ini supaya begini. Itu biasanya seorang ibu tahu gitu. Seorang ibu tahu. Ya. Nah, kalau yang saya alami kan dulu istri saya meninggal, jadi saya tahu gitu. Karena begitu istri saya meninggal, karena anak-anak dekat dengan saya. Yang diomongkan dari istri dulu ya benar. Oh seperti ini gitu. Kejadian beneran. Karena karakternya lebih kenal ibu itu atau uminya lebih kenal secara karakter. Sehingga di situ sudah dicerangkan, dia nerangkan ini yang begini. Jadi nanti antisipasinya ini. Itu seorang ibu benar-benar mengenal anaknya. Ya, sehingga di situ perlu untuk di satu sisi orang tua bapak itu memberikan pengarahan, kemudian ibu itu ibu memberikan masukan, sering bermusyawarah untuk kepentingan anaknya. Jangan kemudian begitu disekolahkan di Darussunnah, udahlah wis, nanti jadi soleh gitu. Nah, itu enggak benar itu. Ya, karena mendidik anak menjadi soleh itu butuh usaha lahir batin. Usaha lahir batin. Kita mesti berjuang dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah siang malam. Karena hidayah itu tidak seperti goreng kerupuk. Goreng kerupuk itu sebentar jadi, tidak seperti itu. Tapi kita butuh mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita dengan tetesan air mata, tetesan keringat untuk kerja, mencari nafkah, kemudian mendidik mereka, menyekolahkan mereka. Ini benar-benar seperti orang yang dia berenang di atas lautan. Makanya kalau orang itu sudah berkeluarga, itu diibaratkan seperti mengarungi lautan. Dia akan menemui ombak yang banyak, yang terkadang bisa menjumpalik atau istilahnya membalikkan kapal yang sedang dia kendarai. Ya, ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Ya. Kita lompat-lompat tidak kemudian, tapi insya Allah masih dalam struktur yang ada di dalam resum panjenengan dan juga sesuai dengan kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan.